dengar namanya Salman Al Farisi? Pernah. Semoga nanti juga ingat gitu ya ceritanya gimana. Tapi nggak apa-apa, saya ceritakan lagi biar lebih ingat lagi gitu ya. Gimana sih perjuangannya Salman Al Farisi untuk Islam. Nah, Salman Al Farisi dulunya itu tidak terlahir dari orang Islam, enggak. Ayah ibunya enggak Islam. Dia masih beragama Kristen gitu ya. Nah, kuliahnya juga mengenyam pendidikan itu bukan di masa-masanya Islam enggak, tapi di luar-luar Islam, maksudnya kayak di Inggris dan lain sebagainya gitu ya. Nah, Salman Al Farisi sekolahnya bukan di Daulah Islam gitu ya. Tapi pada saat beliau itu sudah masuk Islam, beliau itu kontribusinya itu sangat-sangat luar biasa kepada Islam. Nah, Salman ini adalah sahabat yang paling cerdas secara strateginya terhadap perang gitu ya teman-teman. Nah, pada saat itu Nabi itu ada di Daulah Islam yang ada di Madinah. Nah, di Madinah kumpullah bersama orang-orang Madinah. Kemudian tok 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 ada pembawa informasi. Ya Rasulullah, ini loh ada perkumpulan dari orang-orang yang benci sama Islam, musuh-musuhnya Islam semuanya dikumpulkan. Nah, Islam itu kalah secara jumlah. Misalnya kita ada di Madinah, kalau dengar kabar ini loh mau diserang musuh sangat banyak, kita mau ngapain? Kira-kira buru nyerem apa kali kuburan dulu gitu ya, ketimbang ketembak nanti kan. Iya, itu sama di benak kaum muslimin itu juga muncul rasa takut karena kalah dari jumlahnya. Kemudian bermusyawarahlah Rasulullah, ngomong gitu ya, melingkar sama sahabat-sahabatnya. Gimana ini caranya biar kita itu bisa menang, setidaknya kita itu ndak mati terbunuh semua di penduduk-penduduk Madinah gitu ya. Kemudian ada yang angkat tangan, Salman Al Farisi namanya. Katanya Salman, gimana ya Rasulullah, misalnya kita itu buat parit. Ada yang ngerti parit itu apa? Mon parit neko lancang secara lebar, kemudian dalamnya juga ini ya dalam banget gitu loh, sekitar beberapa meter. Nah, itu buat Salman di ACC sama Rasulullah, disetujui. Iya wes Salman, ini loh orang-orang bangsa-bangsa Arab itu belum kenal parit itu seperti apa. Kemudian sudahlah buat parit gitu ya. Nah, saat buat parit itu otomatis orang kalau mau nyebrang harus ngelewati apa enggak? Kalau mau masuk ke negeri Madinah ngelewati. Nah, ngelewatinya gimana kalau nggak ada kalau penyeberangan ya, jembatan ya, kalau nggak ada jembatan. Nah, itulah salah satu caranya Salman untuk menghadang dari orang-orang. Nah, karena kalah jumlah, akhirnya orang kaum muslimin itu nembaki panah ke orang-orang yang berada di luar dari musuh-musuhnya Allah itu. Itu berlangsung selama 1 bulan lamanya. Kira-kira enak nggak keluar dari negeri gitu, udah kekurangan makanan, udah kekurangan minuman, tapi kita harus ada di dalam negeri itu. Enak nggak kira-kira? Nggak enak, tapi itulah perjuangannya ya. Ketimbang kita itu kalah sama pasukan musuh, nah terus ditembaki panah. Itu kreatifnya Salman Al Farisi. Kalau nggak buat parit, ya mati gitu ya. Kemudian ada yang pernah main ke Wali Songo. Nah, salah satu dari Wali Songo itu adalah tokoh gitu ya yang menyebarkan Islam ke Indonesia. Di sana ada yang namanya Sunan Kalijogo yang terkenal sama wayang kulitnya. Dulu wayang kulit itu sangat-sangat digemari oleh orang-orang. Mungkin sekarang masih ada gitu ya, tapi kalah sama internet, kalah sama YouTube itu udah kalah gitu ya. Ya, sama TikTok kalah, FYP ya. Nah, kayak gitu, sukanya musik-musik sama wayang-wayang yang seperti itu. Akhirnya punya rencana gitu, gimana sih kalau dakwahnya itu pakai wayang aja, kan suka gitu ya, orang-orang tuh suka sama wayang. Akhirnya ya udah dakwahnya itu pakai wayang aja. Itu namanya kreativitas gitu ya. Mereka gak hanya senang-senangan itu ya udah sekedar senang-senangan nonton misalnya Gatot Kaca atau yang lainnya, enggak, tapi diarahkan kepada syiar-syiar Islam.